Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tansun Jabat. Kali ini kita akan menentukan nilai maksimum atau nilai minimum pada selang interval. Nah, artinya jika dibatasi selang intervalnya A lebih kecil dari X lebih kecil dari B. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai nilai maksimum atau minimum pada fungsi stasioner, yaitu pada turunan. Nah, untuk menentukan langkah-langkah pada selang interval ini, kita terlebih dahulu menentukan stasionernya, yaitu f aksen X sama dengan 0. Kemudian nanti akan kita peroleh nilai XX pada stasioner ini, kemudian kita substitusi ke fungsi Y sama dengan Fx. Kemudian batas-batasnya ini yang A lebih kecil sama dengan X dan lebih kecil sama dengan B, akan kita substitusi juga ke fungsi Y sama dengan Fx, di mana A ini merupakan batas bawah dan B ini merupakan batas atas. Nah, nilai yang paling besar atau terbesar kita namakan nilai maksimum, atau nilai Fx atau nilai Y ya. Nah, dan yang paling kecil itu namanya minimum. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada soal berikut. Tentukanlah nilai maksimum atau minimum fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4 pada interval min 4 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 3. Nah, kita ingat langkah-langkah tadi. Yang pertama, kakak buat, kita tentukan dulu stasionernya. Yaitu, yang pertama, kita tentukan stasionernya berarti f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, kita turunkan nih. Berarti 4x sama dengan 0. Nah, karena turunan dari fx ini adalah 4x ya. Maka kita akan memperoleh nilai x-nya, yaitu x-nya sama dengan 0. Nah, dari sini batas intervalnya kan min 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Maka tinggal kita substitusi aja untuk F. Karena 0 ini berada di antara min 4 dan 3, maka kita mensubstitusi yang pertama adalah F0. Kemudian kita akan substitusi batas bawahnya, yaitu F-4, karena dibatasi oleh selang interval ini tadi. Nah, kemudian kita substitusi ke batas atasnya, yaitu F3. Maka kita akan peroleh batas-batasnya ini, kita buat, untuk F0, maka kita substitusi ke sini. Maka itu F0 kita peroleh sama dengan, ganti X-nya dengan 0. 2 dikali 0 kuadrat itu 0. 2 dikali 0 berarti 0. 0 dikurang 4 berarti min 4. Kemudian F-4 itu kita peroleh sama dengan, nah, 2 dikali, kakak buat ya, kita ganti aja lagi. 2 dikali min 4 kuadrat dikurang 4. Nah, itu sama dengan min 4 kuadrat itu 16 dikali 2, 32 dikurang 4 berarti 28. Nah, kemudian yang satu lagi nih. Berarti kita substitusi, ganti X-nya dengan 3. Berarti 2 dikali 3 kuadrat dikurang 4. 3 kuadrat itu 9. Dikali 2, 18. Dikurang 4 berarti 14. Nah, dari sini kita sudah dapat nilai minimum atau nilai maksimumnya. Karena nilai maksimumnya adalah yang paling besar nih katanya. Maka nilai yang paling besar adalah ini. Maka ini nilai maksimum. Maksimum kalau dikatakan nilai, berarti itu sama dengan nilai Y ya, atau nilai Fx. Ini nilai maksimumnya adalah 28. Sedangkan nilai minimumnya ada yang paling kecil, berarti yang ini. Maka ini namanya nilai minimum. Gampang ya? Oke, kita lihat pada soal berikutnya. Tentukan nilai maksimum atau minimum pada fungsi fx sama dengan min x kuadrat ditambah 8x pada interval min 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 9. Nah, pertama kita tentukan dulu stasionernya. Nah, yang pertama kita tentukan stasionernya. Berarti stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Artinya kita turunkan fungsi fx ini. Berarti turunannya adalah min 2x ditambah 8 itu sama dengan 0. Maka min 2x itu sama dengan min 8.
X kita peroleh itu sama dengan 4. Nah, batasannya kan adalah, kakak buat ya batasnya ya. Batasnya adalah min 2 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 9. Nah, X ini kan terdapat pada antara min 2 dan 9. Berarti kita tinggal substitusi nih ketiganya. Maka yang pertama itu untuk F4. Artinya F4 kita tinggal ganti nilai X pada fungsi Fx ini dengan 4. Maka ini menjadi min 4 kita kuadratin ditambah 8 kali 4. Maka hasilnya adalah min 4 dikuadratin 16 dikali min berarti min 16 ditambah 32. Karena 8 kali 4 32. Berarti hasilnya adalah 16. Kemudian kita akan tentukan untuk batas bawahnya yang ini. Berarti F min 2. Maka kita ganti nilai Fx-nya dengan min 2 dikuadratin ditambah 8 kali 2. Nah, ini min 4 ditambah 16. Berarti 12. Nah, yang ketiga, kita tentukan batas atasnya nih. Nah, nilai batas atasnya berarti F9. X-nya kita ganti dengan 9 ya. Maka hasilnya kita masukkan lagi ke fungsi Fx tadi. Maka min 9 dikuadratin ditambah 8 kali 9. Maka kita peroleh min 9 dikuadratin, 9 dikuadratin itu 81 dikali min berarti min 81. Nah, buat min 81 ditambah 8 kali 9 72. Maka kita peroleh itu sama dengan min 9. Nah, inilah nilai-nilai Fx tadi. Dari sini kita bisa menentukan yang paling besar pasti dong, maksimum. Maka nilai maksimumnya adalah yang paling besar. Dari ketiganya ini, 16, 12, dan min 9. Yang paling besar adalah yang ini. Maka ini dikatakan maksimum. Nah, nilai maksimum Fx-nya berada di 16. Nah, yang paling kecil, maka nilai minimum. Maka nilai minimum fungsi ini adalah 9. Min 9 ya. Ini dinamakan minimum. Gampang ya? Kira-kira paham ya? Tinggal kita substitusi aja nilai X-nya ini kepada fungsi Fx ini. Kira-kira paham ya? Maka kita lihat untuk lebih pahamnya, kita lihat soal berikutnya ya. Nah, tentukanlah nilai maksimum dan minimum fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 9X pada interval min 3,2. Pada interval ini namanya selang tertutup nih. Selang tertutup. Nah, selang tertutup itu kakak buat seperti ini ya. Selang tertutup min 3,2 bisa kita nyatakan dengan interval yang paling kecil. Berarti nilai X-nya terletak min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Nah, kita mau cari nilai maksimum dan minimumnya nih. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya, terlebih dahulu kita stasionerkan dulu. Nah, cara mencari nilai stasioner, yaitu f aksen X itu sama dengan 0. Nah, kita turunkan nih Fx-nya, berarti turunannya adalah 3X kuadrat. Turunan ini 6X. Turunan min 9X itu min 9. Disama dengan 0. Maka kita dapat faktorkan atau kita bagi dulu ya, bagi 3 ya, sama-sama kakak bagi 3. Ini kakak bagi 3. Maka ini menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Maka kita faktorkan supaya dapat nilai X-nya. X di sini ditambah 3, X di sini dikurang 1. Dikalikan hasilnya min 3, dijumlahkan hasilnya positif 2. Nah, dari sini kita peroleh X-nya nih. Berarti X di sini kita peroleh itu sama dengan
min 3. Nah, X yang di sini kita peroleh sama dengan 1. Nah, kita perhatikan. Min 3 kan terletak di antara min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Dan 1 juga terletak di antara min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Kalau kakak buat di dalam garis bilangan, nah selang intervalnya ini kan di sini. Buat ya, di sini min 3 dan di sini 2. Nah, karena min 3 lebih kecil sama dengan, berarti min 3 ikut dan 2 juga ikut. Nah, kita perhatikan min 3 kan di sini dan 1 di sini. Maka berada di dalam selang intervalnya. Maka untuk mencari nilai maksimum atau minimumnya, kita substitusi nilai XX ini dengan nilai X batas bawah dan nilai X batas atas. Nah, yang pertama kakak buat untuk F min 3. Itu menjadi kita substitusi ke fungsi fx. Berarti min 3 pangkat 3 ditambah 3 kali min 3 kuadrat dikurang 9 dikali min 3. Nah, itu sama dengan min 3 pangkat 3 berarti min 27. Min 27 ditambah min 3 pangkat 29 dikali 3 berarti 27. Min 9 dikali min 3 berarti 27 ya. Nah, ini habis nih. Maka hasilnya adalah 27. Nah, yang kedua untuk F1 nih. Ganti X-nya dengan 1. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 kuadrat dikurang 9 dikali 1. Itu sama dengan 1 pangkat 3 1 ditambah 3 dikurang 9. Nah, hasilnya ini adalah min 5. Karena 1 tambah 3 4 dikurang 9 min 5. Yang ketiga ya, F2 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 kuadrat dikurang 9 dikali 2. Itu sama dengan 8 ditambah 2 kuadrat itu 4 kali 3 berarti 12 dikurang 9 kali 2 berarti 18. Maka hasilnya adalah 8 dikurang 18 itu min 10 ditambah 12 berarti ini 2. Maka inilah yang akan menentukan nilai-nilai maksimum atau minimum. Nah, kalau kita perhatikan, yang paling besar ini adalah 27. Maka inilah nilai maksimum pada fungsi fx. Nilai fungsi fx-nya 27. Nah, yang paling kecil adalah min 5. Berarti yang paling kecil kita namakan minimum. Nah, gampang ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.